Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas sebagai syarat untuk ujian tengah semester mata kuliah perencanaan bangunan jembatan. Ini dari kelompok 11. Perkenalkan, nama saya Mas Sultan Imron dengan NIM 3020 2135. Dan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rusli Ahyar STM. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian yang kedua ada data teknis, ketiga perhitungan pembebanan, keempat ada pemodelan SAP 2000. Yang pertama, pendahuluan. Jembatan adalah suatu konstruksi yang gunanya untuk meneruskan jalan melalui rintangan yang berada lebih rendah. Rintangan ini biasanya jalan lain berupa jalan air atau jalan lalu lintas biasa. Jembatan sendiri merupakan suatu struktur bangunan yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan-rintangan seperti lembah yang dalam, alur sungai, saluran irigasi, dan pembuangan jalan, kereta api, waduk, dan lain-lain. Pembangunan jembatan ini sendiri butuh perencanaan bidang konstruksi. Desain dari jembatan bervariasi tergantung pada fungsi dari jembatan atau kondisi bentuk permukaan bumi di mana jembatan tersebut. Beam bridge dikenal juga sebagai jembatan feeder. Desain konstruksi ini merupakan yang paling sederhana dalam membuat sebuah jembatan. Umumnya, jembatan ini berbentuk horizontal lurus dengan tiang vertikal sebagai tiang pancang untuk pokoknya. Biasanya tiang pancang tersebut dari baja atau beton yang ditancapkan ke dalam tanah. Konstruksi beam bridge umum digunakan untuk menghubungkan dua dataran yang tergolong dekat, misalnya wilayah yang dipisahkan oleh sungai. Contoh berikut gambar ilustrasi jembatannya. Beban sendiri, beban mati tambahan, lalu lintas kendaraan, daya rem, beban berjalan kaki. Gelagar-gelagar utama yang terbentang dari titik tumpuk ke titik tumpuk lain. Gelagar-gelagar ini terdiri dari batang diagonal, horizontal, dan vertikal yang membentuk rangka utama dan terletak pada kedua sisi jembatan. Kemudian ada gambar gelagar melintang berupa baja profil yang terletak di bawah lantai kendaraan, gunanya sebagai pemikul lantai kendaraan. Pada umumnya terlihat pada konstruksi jembatan baja. Berikut gambar gelagar utama yang melintang lurus, kemudian gelagar yang melintangnya ke samping. Berfungsi melakukan gelagar utama dari pematu yang melintang. Balok utama berfungsi sebagai komponen transversal jembatan yang menghubungkan balok-balok. Slab lantai kendaraan terletak di atas gelagar melintang, biasanya terbuat dari kayu atau pasangan beton berbolang dan seluruh lebar bagiannya digunakan untuk lalu lintas kendaraan. Gambarnya bisa dilihat di samping sebagai berikut. Lantai trotoar terletak di pinggir sepanjang jalan kendaraan dan digunakan sebagai tempat pejalan kaki. Gambarnya seperti samping yang sudah ada. Kemudian ada pipa sandaran terbuat dari baja yang dipasang antara tiang-tiang sandaran di pinggir sepanjang jembatan atau tepi lantai trotoar dan merupakan pembatas dari kedua sisi samping jembatan. Gambar bisa dilihat sebagai berikut. Kemudian ada tumpuan piring karet jembatan yang merupakan salah satu komponen utama dalam pembuatan jembatan yang berfungsi sebagai alat peredam benturan antara jembatan dengan fondasi utama. Berikut gambar tumpuan piringnya. Seluruh bala jembatan berfungsi memikul seluruh beban struktur atas dan beban lain yang ditimbulkan oleh tekanan tanah, aliran air, dan hanyutan tumbuhan untuk kemudian disalurkan ke fondasi selanjutnya. Beban tersebut disalurkan oleh fondasi ke tanah dasar.
Gambar dari struktur bawah jembatan bisa dilihat di bawah seperti itu. Pangkal jembatan, abutment merupakan bangunan yang berfungsi untuk mendukung bangunan atas dan juga sebagai dinding penahan tanah. Bentuk abutment dapat berupa beton tipe T, terbalik yang terbuat dari beton bertulang. Gambar sebagai tertera yang sudah saya lampirkan. Data teknis, bangunan atas, tipe struktur rangka jembatan dukungan, tipe lintasan sungai, bentang jembatan 65 meter, kelas jembatan A, lebar jembatan 1+1+1 sama dengan berapa? Jumlah jalur atau lajur sama dengan 2 jalur atau lajur 4 meter. Lebar total 1 meter, tebal batuan 30 cm. Bangunan bawah terdiri ada kepala jembatan menggunakan beton bertulang K350 FJ sama dengan 30 MPa, pondasi tiang panjang diameter sama dengan 60 cm, material rangka baja dengan baja BJ50, plat beton bertulang K350 FJ sama dengan 30 MPa, standar pembebanan SNI 1725 tahun 2016 pembebanan untuk jembatan, SNI 2833 tahun 2016 perencanaan jembatan terhadap beban gempa. Berikut tabel resume profil dan material bisa dilihat dari gambar. Kemudian yang ketiga, perhitungan pembebanan. Beban sendiri struktur MS. Beban dihitung secara otomatis pada program. Berat sendiri struktur yang dihitung adalah A. Struktur rangka baja. Yang B. Struktur plat. C. Plat trotoar. Beban mati tambahan A. Aspal dan overlay sama dengan gamma kali tebal aspal overlay kali lebar plat sama dengan 22 kN per meter kubik kali 0,1 meter kali 8 meter sama dengan totalnya 17,6 kN per meter. Genangan air sama dengan gamma kali tebal genangan kali lebar jembatan sama dengan 10 kN per meter kubik kali 0,05 meter kali 10 meter sama dengan hasilnya 5,0 kN per meter. Railing menggunakan pipa diameter 3 inch, berat 0,0847 kN per meter, dipasang 2 baris. Railing sama dengan gamma kali 2 kali panjang jembatan dibagi 10 join sama dengan 0,0847 kN per meter kali 2 kali 65 meter bagi 10 join sama dengan 1,1 kN. Beban lajur, beban terbagi rata dengan besaran intensitas KPA yang dipengaruhi pada total terbebani. Untuk jembatan kurang 60 meter maka menggunakan persamaan BDR BDR sama dengan 0,5 tambah 15 liter sama dengan 9,0 bukan 0,5 plus 15 per 65 sama dengan 6,58 kN per beban garis terpusat sebesar 49 kN dikalikan dengan faktor beban dinamis dengan nilai tergantung pada bidang jembatan, maka dihitung beban garis terpusat sama dengan 49 kN per M plus 39% kali 49 kN per M dengan 8,1 kN per meter. Kemudian beban truk TT menggunakan beban truk 500 Newton dengan detail seperti gambar 1 di bawah. Dimodelkan dengan FBD sebesar 39%, roda depan sama dengan 25 kN plus dalam 39% kali 35 kN sama dengan hasil 34,75 kN. Roda tengah 112,5 kN plus dalam kurung 39% kali 112,5 kN sama dengan hasil 156,38 kN. Roda belakang 112,5 kN plus dalam kurung 39% kali 112,5 kN dengan hasil 156,38 kN. Beban pejalan kaki TP. Intensitas beban pejalan kaki sebesar 5 kPa atau TP sama dengan 5 kN per meter persegi. Beban gaya rem TP 25% berat gandar sama dengan 25% kali dalam kurung 2 kali 112,5 kN dengan hasil 56,25 kN. 5% beban truk dan BTR sama dengan 5% kali dalam kurung
TT plus 0,5 lebar perkerasan dikali panjang dikali BTR sama dengan 5% dikali 500 kN plus 4 kali 65 kali 6,58 kN dengan hasil 110,54 kN. Diambil nilai terbesar sama TB dengan hasil 110,54 kN. Beban angin pada struktur diambil asumsi sebagai berikut. A. Kondisi jembatan di lokasi suburban. B. Elevasi struktur dihitung dari permukaan air atau tanah sama dengan 10.000 mm. C. F10 sama dengan FB sama dengan 90 meter kilometer per jam. D. Beban angin mengenai 30% dari area struktur rangka baja. Tabelnya bisa dilihat sebagai berikut. F0 sama dengan 17,6 km per jam. Z0 sama dengan 1000 mm. Jadi EWS tekan sama dengan PD kali 30% kali luas area bagi 25 join, 3 kN meter kali 30% kali 187,5 dibagi 25 join sama dengan 6,75 kN. Rumusnya bisa dilihat di samping kanan dari gambar tersebut. Beban angin pada struktur EWS PT hisap sama dengan PP dalam kurung V dz per PP kuadrat PD hisap sama dengan 0,0012 dalam kurung 110 per 90 kuadrat PD tekan sama dengan 0,0015 MPa dan sama dengan 1,5 kN meter persegi. Jadi EWS hisap sama dengan dalam kurung PD kali 30% kali luas area dibagi 25 join sama dengan 1,5 kN per meter persegi dikali 30% kali 187,5 dibagi 25 join sama dengan hasilnya 3,375 kN. Beban angin pada kendaraan. Diambil nilai beban angin pada kendaraan sama dengan 1,46 Newton per milimeter. Kemudian beban pada plat EWL sama dengan 1,4 km kN per M. Lebar plat sama dengan 1,46 kN meter. Jadi 10 meter sama dengan 0,146 kN per meter. Beban terhadap respons spektrum. Untuk data respons spektrum kami menggunakan daerah Surabaya yang didapat dari internet yang bisa dilihat sebagai berikut dengan hasil sebagai berikut. Kelas tanah sama dengan SD kurangi tanah sedang. PGA MCE sama dengan 0,3152 Petruk. SSMCE sama dengan 0,6785 Petruk. S1 MCE sama dengan 0,3037 Petruk. Spektrum respon desain bisa gambarnya bisa dilihat sebagai berikut. Kombinasi pembebanan kuat 1A dengan 1,1 ms plus 1,4 ma plus 1,8 tt plus 1,8 tb plus 1,8 tb, kuat 1B sama dengan 1,1 ms plus 1,4 ma plus 1,8 tt plus 1,8 tb plus 1,8 tb, kuat 2A dengan 1,1 ms plus 1,4 ma plus 1,4 tt plus 1,4 tb plus 1,4 tb. Yang kemudian kuat 2B sama dengan 1,1 ms plus 1,4 ma plus 1,4 tt plus 1,4 tb plus 1,4 tb. Kemudian kuat 3 sama dengan 1,1 ms plus 1,4 ma plus 1,4 EWS. Kuat 4 sama dengan 1,1 ms plus 1,4 ma. Kuat 5 1,1 ms plus 1,4 ma plus 0,4 EWS plus 1,0 EWL. Ekstrem 1A sama dengan 1,1 ms plus 1,4 ma plus 0,5 tt plus 0,5 tb plus 0,5 tb plus 1 EG plus 1 EG. Ekstrem 1B sama dengan 1,1 ms plus 1,4 ma plus 0,5 tt plus 0,5 tb plus 0,5 tb plus 1 EG plus 1 EG. Kemudian layan 1A sama dengan 1,0 ms plus 1,0 ma plus 1,0 tt plus 1,0 tb plus 1,0 tb plus 0,3 EWS plus 1,0 EWL. Kemudian layan 1B sama dengan 1,0 ms plus 1,0 ma plus 1,0 tt plus 1,0 tb plus 1,0 tb plus 0,3 EWS plus 1,0 EWL. Berikut pemodelan SAP yang kami sudah buat. Yang pertama ada setting material property.
Berikut screenshotan yang telah kami buat dari aplikasi SAP 2000. Kemudian menentukan penampang profil baja yang digunakan. Sebagai berikut yang telah kami buat. Contohnya sudah kami screenshot. Saya buat laporan seperti ini. Kemudian ada setting load pattern. Kemudian ada setting load kombinasi. Urutannya seperti ini. Kemudian ada setting load kombinasi lagi. Terus ada setting load kombinasi selanjutnya, lanjutan dari tadi. Setting load kombinasi juga, lanjutan seperti apa yang sebelumnya. Kemudian setting load kombinasi lagi, untuk gambar selanjutnya. Setting load kombinasi bagian sini. Kemudian ini hasil dengan pemodelan 3D aplikasi SAP 2000 yang kami telah buat dengan sesuai urutan kelompok kami tadi, kelompok 11. Berikut hasilnya seperti ini. Kemudian ada gambar bidang momen 22, gambarnya seperti ini yang telah kami screenshot untuk dari aplikasinya. Kemudian ada bidang momen 33, bidang SIR 22, ada bidang SIR 33, kemudian ada axial force seperti berikut. Join reaction-nya seperti ini. Kami screenshot dari aplikasi SAP tadi. Kemudian tabel join reaction-nya seperti ini. Sudah kami screenshot. Kemudian ada join reaction-nya selanjutnya dari tadi. 4. Analisa desain. Cek rasio keamanan desain dari hasil analisa fokus dan didapatkan nilai rasio dengan warna data yang bervariasi. Ada yang merah dan ada yang kuning, yang berarti struktur terus dengan banyak diberikan kenyataan pertama dengan penilaian komisi. Dengan catatan untuk data merah perlu dilakukan koreksi ulang agar desain dinyatakan aman sehingga desain dari ini bisa dilihat di samping dari aplikasi tersebut. Sekian, terima kasih. Kami dari kelompok 11. Bila ada salah, maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.